Izin melanjutkan. C. Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah 29.252 juta rupiah dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKPS Kemensos tahun 2020. Dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, selain menerima uang fee dari Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanaja, terdakwa melalui Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso juga secara bertahap menerima uang dari beberapa penyedia barang lainnya, yaitu 1. Pada bulan Mei 2020 menerima uang fee dari penyedia bansos sembako tahap 1 sebesar 1.770 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Bumi Pangan Hidayah, penyedia Bumi Pangan Hidayah uang fee 170 juta rupiah, PT Tahta Jaga Internasional 150 juta rupiah, PT Giri Mekar Abadi Jaya 100 juta rupiah, Bahtera Asa 85 juta rupiah, Andalan Pesek Internasional 50 juta rupiah, CV Moncino 35 juta rupiah, PT Giri Mekar Abadi Jaya 50 juta rupiah, CV Moncino 25 juta rupiah, Puskop Justisia Adil Makmur 250 juta rupiah, Primark Koperasi Sehati 30 juta rupiah, Galasari Gunung Sejahtera 50 juta rupiah, 7 Putra Bersaudara 50 juta rupiah, Dharma Lantara Jaya 475 juta rupiah, Asri Cita Pratama 50 juta rupiah, PT Andalan Pesik Internasional 50 juta rupiah, PT Anugerah Bangun Kencana 50 juta rupiah, Bisma Sindu Perkasa 50 juta rupiah, dan Asri Cita Pratama 50 juta rupiah. 2. Pada sekira akhir bulan Mei 2020 menerima uang fee dari penyedia bansos sembako tahap 3 sebesar 1.780 juta rupiah. Nama penyedia Bumi Pangan Dikdaya uang fee 170 juta rupiah, Giri Mekar Abadi Jaya 75 juta rupiah, Andalan Pesik Internasional 50 juta rupiah, CV Moncino 30 juta rupiah, Bahtera Asa 80 juta rupiah, Galasari Gunung Sejahtera 50 juta rupiah. Primer Koperasi Sehati 50 juta rupiah, Rizka Indojaya 200 juta rupiah, Avira Indah Megatama 500 juta rupiah, Spartan Mitra Selaras 50 juta rupiah, Anasta Fakonindo 400 juta rupiah, Anugerah Bangun Kencana 50 juta rupiah, Nurani Cemerlang 25 juta rupiah, Anomali Lumbung Arta 50 juta rupiah. 3. Pada sekira awal bulan Juni sampai dengan pertengahan Juli 2020 menerima uang fee dari penyedia bansos sembako tahap komunitas 1 sebesar 3.755 juta rupiah. Nama penyedia Bumi Pangan Dikdaya 50 juta rupiah, Asrita Pratama 50 juta rupiah, Vira Cipta Perkasa 1 miliar rupiah, PT Aktar Raihan Mora Utama 100 juta rupiah, Duta Teknolayan Abadi Tama 100 juta rupiah, Big Group Indonesia 300 juta rupiah, Gunanata Dirga 600 juta rupiah, Nurani Cemerlang 50 juta rupiah, Azura Cahaya Asia 5 juta rupiah, Raksasa Bisnis Indonesia 300 juta rupiah, Era Nusa Prestasi 50 juta rupiah, Citra Mutiara Bangun Persada 600 juta rupiah, Karunia Berkah Sejahtera 550 juta rupiah. 4. Pada sekira awal bulan Juni 2020 menerima uang fee dari penyedia bansos sembako di tahap 5 sebesar 5.852 juta rupiah. Nama penyedia Bumi Pangan Dikdaya 120 juta rupiah, Karunia Berkah Sejahtera 550 juta rupiah, Arvin Anugerah Karisma 150 juta rupiah, Krishna Selaras Sejahtera 600 juta rupiah, Raksasa Bisnis Indonesia 900 juta rupiah, Mido Indonesia 100 juta rupiah, Pandawa Sentra Komutika 600 juta rupiah, Lestari Jayanta Nirmala 1.200 juta rupiah, Era Nusa Prestasi 32 juta rupiah, Kirana Catur Arjuna 250 juta rupiah, Asri Cita Pratama 50 juta rupiah, Guna Nata Dirga 600 juta rupiah, Anomali Lumbung Arta 50 juta rupiah, Avira Indah Megatama 600 juta rupiah, Bumi Pangan Dikdaya 50 juta rupiah. 5. Pada sekira akhir bulan Juni 2020 sampai dengan awal bulan Juli 2020 menerima uang fee dari penyedia bansos sembako di tahap 6 sebesar 5.575 juta rupiah. Nama penyedia Bumi Pangan Dikdaya uang fee 100 juta rupiah. Laras Makmur Sentosa 600 juta rupiah, Wira Cipta Perkasa 600 juta rupiah, Dwi Inti Putra 50 juta rupiah. PT Gunanata Dirga 825 juta rupiah, Putra Swarna Bumi 50 juta rupiah, Rizka Indojaya 500 juta rupiah, PT Multiwira Mandiri 120 juta rupiah, PT Mido Indonesia 40 juta rupiah, Restu Sinergi Pratama 700 juta rupiah, Rezeki Selaras Mandiri 300 juta rupiah, Anugerah Bangun Kencana 500 juta rupiah, Total Abadi Solusindo
50 juta rupiah. Asri Cita Pratama 50 juta rupiah, Trimedia Imaji Rekso Abadi 450 juta rupiah, Tara Jaya Niaga 50 juta rupiah, Eranusa Prestasi 20 juta rupiah, Anomali Lumbung Arta 50 juta rupiah, Karunia Berkah Sejahtera 270 juta rupiah, Subur Jaya Gemilang 250 juta rupiah. 6. Pada pertengahan bulan Juli 2020 sampai dengan akhir bulan Juli menerima uang fee dari penyedia bansos sembako di tahap 7 sebesar 1.945 juta rupiah. Nama penyedia Bumi Pangan Dikdaya, uang fee 100 juta rupiah, Global Trijaya 100 juta rupiah, Trimedia Imaji Rekso Abadi 425 juta rupiah, Toimat Jaya Bersama 300 juta rupiah, Asri Cita Pratama 50 juta rupiah, Mido Indonesia 25 juta rupiah. PT Bisma Cindu Perkasa, uang fee 50 juta rupiah, PT NDT Indonesia 570 juta rupiah, PT Brahman Farm 300 juta rupiah, PT Duta Teknolayan Abadi Tama 25 juta rupiah. 7. Pada sekira akhir bulan Juli 2020 sampai dengan pertengahan Agustus 2020 menerima uang fee dari penyedia bansos sembako di tahap 8 sebesar 2.025 juta rupiah. Nama penyedia Bumi Pangan Dikdaya, uang fee 100 juta rupiah. Asri Cita Pratama 100 juta rupiah, Hohian Putrajaya 300 juta rupiah, Eranusa Prestasi 30 juta rupiah, Inti Jasa Utama 300 juta rupiah, Goshen Sejahtera Ma Utama 250 juta rupiah, Multiwira Mandiri 375 juta rupiah, Laras Makmur Sentosa 570 juta rupiah. 8. Pada pertengahan Agustus 2020 sampai dengan akhir bulan Agustus 2020 menerima uang fee dari beberapa penyedia bansos sembako di tahap 9 sebesar 1.380 juta rupiah. Nama penyedia Bumi Pangan Dikdaya, uang fee 90 juta rupiah, Asri Pratama 100 juta rupiah, Total Abadi Solusindo 500 juta rupiah, Brahman Farm 250 juta rupiah, Rubicon Fact 240 juta rupiah, PT Putra Swarna Bumi 200 juta rupiah. 9. Pada akhir Agustus 2020 sampai dengan akhir pertengahan September 2020 menerima uang fee dari penyedia bansos sembako di tahap 10 sebesar 150 juta rupiah. Nama penyedia Bumi Pangan Dikdaya, uang fee 50 juta rupiah, Asri Cita Pratama 100 juta rupiah. 10. Pada pertengahan September 2020 sampai dengan awal bulan September 2020 menerima uang fee dari penyedia bansos sembako di tahap 11 sebesar 1.600 juta rupiah. Penyedia PT Inti Jasa Utama, uang fee 600 juta rupiah, PT Restu Sinergi Pratama, uang fee 1 miliar rupiah. 11. Pada awal November 2020 sampai dengan akhir November 2020 menerima uang fee dari penyedia bansos sembako di tahap 12 sebesar 150 juta rupiah berasal dari penyedia PT Hohian Putrajaya. 12. Pada awal November 2020 sampai dengan akhir November 2020 menerima uang fee dari beberapa penyedia bansos sembako di tahap komunitas 2 sebesar 2.570 juta rupiah. Berasal dari nama penyedia PT Topindo Raya Sejati, uang fee 1 miliar rupiah, PT Rubicon Fact 150 juta rupiah, PT Hohian Putrajaya 300 juta rupiah, PT Kediri Surya Nusantara 200 juta rupiah, PT Inti Jasa Utama, uang fee sebesar 620 juta rupiah, PT Laras Makmur Sentosa 300 juta rupiah. 13. Selain itu, Adi Wahyono juga menerima uang fee sebesar 700 juta rupiah dari penyedia bansos sembako. Dari penyedia PT Anomali Lumbung Arta, uang fee 200 juta rupiah, PT Integra Padma Mandiri 50 juta rupiah, PT Bisma Cindu Perkasa 100 juta rupiah, PT Asri Citra 100 juta rupiah, Brahman Farm 50 juta rupiah, Nurani Cemerlang 50 juta rupiah, Total Abadi Solusi 100 juta rupiah, PT Duta Abadi Teknolayan 50 juta rupiah. Bahwa jumlah keseluruhan uang fee yang telah diterima oleh terdakwa melalui saksi Matius Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono yang berasal dari Harifan Sidabuke, Ardian Iskandar Madanaja, serta para penyedia bansos sembako COVID-19 Kemensos tahun 2020 adalah berjumlah 32.482 juta rupiah. Bahwa setelah uang diterima Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso dari para penyedia bansos sembako, maka selanjutnya uang sebesar 9.700 juta rupiah diserahkan Adi Wahyono dan Matius Joko secara bertahap kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso yang merupakan ajudan terdakwa, Kukuh Aryo Wibowo selaku tim teknis terdakwa, Selvi Nurbaiti selaku sekretaris pribadi terdakwa dengan sebagai berikut. Pada awal bulan Mei 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos
Salemba, Jakarta. Adi Wahyono dan Matius Joko menyerahkan uang fee sebesar 1.700.000.000 rupiah kepada terdakwa melalui Kukuh Ariwibowo. 2. Pada sekitar bulan Mei 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kabiro Umum Kantor Kemensos Salemba, Jakarta. Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso menyerahkan uang fee bansos sejumlah 1.500.000.000 rupiah kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso. 3. Pada awal bulan Juni 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kabiro Umum Kantor Kemensos Salemba, Jakarta. Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso menyerahkan uang fee bansos sejumlah 2 miliar rupiah dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika kepada terdakwa melalui Kukuh Ariwibowo. 4. Pada akhir bulan Juni 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kabiro Umum Kantor Kemensos Salemba, Jakarta. Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso menyerahkan uang 3 miliar rupiah kepada terdakwa melalui Selvi Nurbaiti. 5. Pada bulan Agustus 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kabiro Umum Kantor Kemensos Salemba, Jakarta. Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso menyerahkan uang fee bansos sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso. Bahwa selain itu terdakwa memerintahkan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso untuk menggunakan uang fee bansos sebesar 5 miliar rupiah dalam rangka kepentingan terdakwa, yaitu 1. Pada sekitar bulan Juli 2020 terdakwa memerintahkan Adi Wahyono untuk menyerahkan uang sebesar 3 miliar rupiah kepada Hotma Sitompul dan M. Ihsan sebagai honor tim pengacara yang ditugaskan terdakwa menangani kasus kekerasan anak. Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2020, Adi Wahyono meminta Go Erwin untuk menyerahkan uang 3 miliar rupiah tersebut kepada Hotma Sitompul melalui M. Ihsan dalam 2 kali penyerahan masing-masing sebesar 1.500.000.000 rupiah. 2. Pada sekira bulan November 2020 bertempat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Adi Wahyono menyerahkan uang senilai 2 miliar rupiah dalam mata uang dolar Singapura kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso untuk dibawa ke Semarang guna kegiatan di daerah pemilihan atau dapil terdakwa di Kabupaten Kendal dan Kabupaten atau Kota Semarang dalam perjalanan dinas terdakwa ke Semarang dan Kendal. Pada saat itu selanjutnya bertempat di Hotel Grand Chain di Semarang. Uang dari Adi Wahyono tersebut sejumlah 48.000 dolar Singapura diserahkan oleh terdakwa melalui Kukuh Ariwibowo kepada Ahmad Suyuti yang merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal sebagaimana perintah terdakwa kepada Adi Wahyono sebelumnya. Sehingga sejumlah keseluruhan uang dari penyedia bansos sembako yang telah diserahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa selama periode 1 bansos sembako adalah sebesar 14.700.000.000 rupiah. Bahwa selain itu, Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso juga menggunakan uang fee tersebut untuk kegiatan operasional terdakwa, selaku Menteri Sosial dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial RI, antara lain pembayaran pesawat atau private jet, terdakwa dan rombongan Kementerian Sosial dalam kunjungan kerja ke Denpasar, Bali sebesar 270 juta rupiah. Pembayaran sewa pesawat, terdakwa dan rombongan Kemensos dalam kunjungan kerja ke Semarang sebesar 300 juta rupiah atau setara dengan 18.000 dolar Amerika Serikat. Pembayaran sewa pesawat untuk kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku Menteri Sosial dan rombongan Kemensos ke Lampung sebesar 270 juta rupiah. Pembayaran kepada EO untuk honor artis Cita Citata dalam acara makan malam dan silaturahmi Kemensos RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 November 2020 sebesar 150 juta rupiah. Pembelian handphone untuk pejabat Kemensos senilai 140 juta rupiah, pembayaran biaya swab test di Kemensos sebesar 30 juta rupiah, pembayaran sapi kurban sebesar 100 juta rupiah, pembayaran makan minum dan akomodasi tim Bansos, tim relawan dan tim pantau sebesar 200 juta rupiah, pembayaran makan dan minum pimpinan sebesar 130 juta rupiah, pembelian 2 unit sepeda merek Brompton seharga 120 juta rupiah masing-masing untuk Hartono dan Pepen Nazarudin, pembelian masker senilai 241.600.000 rupiah yang digunakan di dapil terdakwa, yaitu dapil Jawa Tengah 1, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal. Kegiatan operasional Direktorat PSKBS sebesar 100 juta rupiah dan pengeluaran lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional di Kementerian Sosial. Bahwa dalam perkara aku telah disita uang tunai dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar dari Matius Joko Santoso sebagaimana barang bukti nomor 216 sampai dengan 225, yaitu uang sejumlah 1.450.000.000 rupiah dengan pecahan 100.000 rupiah sebanyak 14.500 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan khas papis ukuran 20 inci warna hitam. Uang sejumlah 1.489.700.000 rupiah yang disimpan dalam satu buah koper dan tulisan khas papis ukuran 20 inci warna hitam. Uang sejumlah
miliar rupiah dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 40.000 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan khas papis ukuran 25 inci warna dark grey. Uang sejumlah Rp658 juta dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 6.580 lembar yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan Presiden ukuran 20 inci warna biru. Uang yang disimpan dalam satu buah koper dengan tulisan Presiden ukuran 18 inci warna merah dengan rincian uang sejumlah $9.585 di dalam amplop berwarna coklat, uang sejumlah $21.000 dengan pecahan $100 sebanyak 210 lembar, uang sejumlah Rp168.900.000, uang sejumlah $23.000 Singapura, uang sejumlah $300 Amerika. Uang sejumlah Rp1.159.700.000 yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan khas papis ukuran 20 inci warna hijau. Uang sejumlah Rp2.360.000.000 yang tersimpan dalam satu buah koper dengan tulisan khas papis ukuran 25 inci warna merah. Uang sejumlah Rp80 juta dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 800 lembar yang tersimpan dalam satu buah amplop coklat. Uang sejumlah $140.200 Amerika Serikat dengan pecahan $100 Amerika sebanyak 1.402 lembar yang tersimpan dalam satu buah pouch biru bertuliskan MJS. Uang sejumlah Rp486.050.000 dalam satu buah tas ransel warna hitam dengan tulisan ThinkPad. Jumlah uang yang disita dari Matius Joko Santoso tersebut adalah Rp11.852.350.000 ditambah $171.085 Singapura merupakan kurs bulan Juli 2021 yaitu 14.431 23.000 yang total Rp2.446.927.635 ditambah 23.000 Singapura dolar kurs bulan Juli 2021 yaitu 10.716 dengan total Rp246.648.000 sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp14.567.925.635. Uang sejumlah Rp14.567.925.635 yang disita dari Matius Joko Santoso tersebut adalah bagian uang fee yang dikumpulkan dari para penyedia bansos sembako sebagaimana perintah terdakwa kepada Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, bahwa fakta penerimaan uang tersebut berdasarkan alat bukti dan didukung barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi yaitu Adi Wahyono, Matius Joko Santoso, Harifan Sidabuge, Adian Iskandar Madanaja, Nuzulia Hamzah Nasution, Helmi Rifai, Hadi Resangka, Sanjaya M. Guntar, Wan M. Guntar, Dino Aprilianto, Raka Iman Topan, Rukunto Manjenawi, Rocky Jojo Pesik, Ras Indra Singh, Meri Hartini, Irman Putra, Chandra Andrianti, Muhammad Iqbal, Rocky Joseph Pesik, Go Erwin, Rizky Riswandi, Irman Putra. Petunjuk atau barang bukti elektronik yang terdiri dari rekaman pembicaraan komunikasi lewat telepon antara Matius Joko Santoso dengan Dino Aprilianto, rekaman percakapan telepon antara Adi Wahyono dengan Muhammad Iqbal, screenshot chat WhatsApp grup vendor bansos sembako hasil cloning dari barang bukti 533 yaitu satu buah handphone merek Vivo nomor model Vivo 1612 yang disita dari Alisan alias David sebagai salah satu penyedia bansos sembako yang antara lain berisi percakapan mengenai pemberian uang bagi-bagi kue kemensos di antara para penyedia atau vendor bansos sembako yang terdapat dalam yaitu sebagaimana terurai dalam surat tuntutan sebagaimana halaman 807 hingga 810 yang dianggap dibacakan. Bahwa keterangan saksi Matius Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono haruslah diyakini nilai kebenarannya karena telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHP, yaitu dalam nilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, yaitu keterangan saksi Matius Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono bersesuaian dengan keterangan lainnya, yaitu saksi Harifan Sidabuge, Adian Iskandar Madanaja, Nuzulia Hamzah Nasution, Helmi Rifai, Handi Resangka, Sanjaya, Wan M. Guntar, Dino Aprilianto, Iraka Iman Topan, Rocket Joseph Pesik, dan saksi yang lainnya. Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain. Terdapat persesuaian antara keterangan saksi Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso dan alat bukti petunjuk atau barang bukti elektronik atau berupa rekaman percakapan telepon dan screenshot chat WhatsApp.
bahwa keterangan saksi Matius Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono tersebut juga didukung dengan adanya barang bukti nomor 130, yaitu satu bundle printout tabel dengan judul kolom uraian keluar, jumlah yang pada baris pertama tertulis setor 1 Mas Eko, jumlah 1.650 juta rupiah beserta lampirannya, dan barang bukti nomor 216 sampai dengan 225 berupa uang tunai yang disita dari Matius Joko Santoso senilai 14.557.925.635 rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah sejumlah 11.852.350.000 rupiah, mata uang dolar Amerika Serikat sejumlah 171.085 sama dengan 2.468.927.635 rupiah. Mata uang dolar Singapura sejumlah 23.000 dengan total dirupiahkan 246.648.000 rupiah. Berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan pengertian unsur menerima hadiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa jumlah keseluruhan uang fee dari penyedia bansos sembako yang diterima oleh terdakwa melalui Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso adalah sebesar 32.482 juta rupiah yang terdiri dari penerimaan uang fee sebesar 1.280 juta rupiah dari Harifan Sidabuke terkait penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude, uang fee sebesar 1.950 juta rupiah dari Ardian Iskandar Madanaca terkait penunjukan PT Tiga Pilar Agro Utama dan uang fee sebesar 29.252 juta rupiah dari beberapa penyedia barang lainnya. Bahwa penerimaan uang fee oleh terdakwa ini termasuk jenis penerimaan secara tidak langsung karena adanya peranan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso dalam penerimaan uang fee tersebut diawali dengan adanya perintah dari terdakwa kepada Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso untuk mengumpulkan uang fee sebesar Rp10.000 per paket dari penyedia bansos sembako. Sehingga Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso adalah sebagai kepanjangan tangan atau representasi dari terdakwa selaku Menteri Sosial sekaligus pengguna anggaran dalam pengadaan bansos sembako COVID-19 di Kemensos tahun 2020 untuk menerima uang fee dari penyedia bansos sembako. 3. Bahwa perbuatan terdakwa menerima hadiah telah selesai secara sempurna atau full-toid pada saat uang itu berpindah kekuasaannya dari tangan masing-masing pemberi, yaitu dari tangan para penyedia bansos sembako termasuk Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madanaca ke tangan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso sebagai orang yang diperintahkan terdakwa untuk menerima uang fee. 4. Bahwa sebagai tindak lanjut atau realisasi dari perintah terdakwa kepada Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso untuk mengumpulkan uang fee sebesar Rp10.000 per paket dari penyedia bansos sembako, maka setelah uang diterima Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, maka selanjutnya uang fee sejumlah Rp9.700 juta yang berasal dari penyedia bansos sembako tersebut diserahkan Adi Wahyono dan Matius Joko secara bertahap kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso, Kuku Ariwibowo, dan Selvi Nurbaiti. Bahwa selain itu, terdapat perintah terdakwa untuk penggunaan sejumlah uang fee yang berasal dari penyedia bansos sembako sebagai berikut. Uang sebesar 3 miliar diserahkan kepada Hotma Sitompul sebagai tim pengacara yang tunjuk Kemensos mendampingi sidang perkara anak. Uang senilai 2 miliar rupiah dalam mata uang dolar Singapura diserahkan kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso untuk kebutuhan terdakwa dalam pengunjungan dinas Menteri Sosial di Semarang dan Kendal. Dan selanjutnya dari uang 2 miliar rupiah, uang sejumlah 48.000 Singapura dolar diserahkan terdakwa melalui Kuku Ariwibowo kepada Ahmad Suyuti di Hotel Grand Chain di Semarang sebagaimana perintah terdakwa kepada Adi Wahyono. 6. Bahwa uang tunai keseluruhan berjumlah senilai 14.557.925.635 rupiah yang disita dari Matius Joko Santoso sebagaimana barang bukti nomor 216 sampai dengan barang bukti 225 tersebut adalah uang fee yang telah dikumpulkan Matius Joko Santoso dari para penyedia bansos sembako. Jumlah atau nilai uang yang disita dari Matius Joko Santoso adalah sangat besar dan fantastis jika dibandingkan dengan profil Matius Joko Santoso sebagai PNS dalam jabatannya selaku PPK Bansos. Fakta ini akan menimbulkan tanda tanya besar, yaitu dari manakah sumber uang itu berasal, apakah ada kaitannya dengan jabatannya saat itu selaku PPK Bansos Sembako, dan apakah wajar uang tersebut hanya berasal dari pemberian satu atau dua pihak penyedia Bansos Sembako saja. Maka akan menjadi suatu hal yang tidak wajar apabila uang senilai 14.567.925.635 tersebut bersumber dari penghasilan yang sah seorang Matius Joko Santoso sebagai seorang PNS tanpa ada sumber penghasilan lainnya. Apalagi dikaitkan dengan jabatan Matius Joko Santoso selaku PPK dalam pengadaan bansos sembako yang bernilai triliunan rupiah dan melibatkan banyak perusahaan penyedia pengadaan bansos sembako.
Pengumpulan uang fee dari penyedia bansos sembako tersebut tentunya diketahui oleh orang-orang yang di sekitarnya, khususnya pihak yang terlibat dalam pengadaan bansos, terlebih lagi oleh terdakwa selaku Menteri Sosial. Terlebih lagi, program bansos sembako ini ada atensi langsung dari Presiden sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat yang terkena dampak bencana nasional non-alam akibat dari penyebaran virus COVID-19. Jadi tidaklah masuk akal apabila terdakwa tidak juga mengetahui secara teknis pelaksanaan program bansos sembako serta tidak juga mengetahui adanya penerimaan uang dari para penyedia bansos sembako. Belum lagi jika dihubungkan dengan keterangan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso yang menerangkan bahwa sejak awal terdakwa telah ikut memberikan persetujuan perusahaan mana saja yang ditunjuk sebagai penyedia berikut dengan kuotanya. Terdakwa juga telah menentukan adanya fee sebesar Rp10.000 per paket untuk kepentingan terdakwa atau setidaknya adanya target sejumlah Rp30 miliar. Selain itu, terdakwa juga menerima laporan penerimaan dan penggunaan uang fee dari Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Oleh karena itu, haruslah diyakini bahwa uang yang dikumpulkan oleh Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso serta uang yang disita dari Matius Joko Santoso merupakan uang yang telah diterima dari para penyedia bansos sebagaimana perintah terdakwa, serta haruslah diyakini bahwa uang-uang tersebut tidak hanya sebatas dari pemberian 2 atau 3 penyedia saja. 7. Bahwa permintaan uang fee dari terdakwa kepada Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso selaku KPA dan PPK Bansos Sembako menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa mengetahui adanya penerimaan uang fee dari penyedia bansos sembako sebagaimana perintah terdakwa kepada Adi Wahyono dan Matius Joko sebelumnya. Permintaan uang dari terdakwa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan terdakwa maupun kegiatan personal lainnya di Kemensos, yaitu antara lain untuk pembayaran sewa pesawat atau private jet. Perjalanan terdakwa selaku Menteri Sosial ke Denpasar, Bali, Semarang, dan Lampung setelah terdapat sejumlah uang yang diberikan kepada Hartono, Sekjen Kemensos, Pepen Nazarudin, Dirjen Pelindungan Jaminan Sosial, anggota tim teknis ULP yaitu Robin Saputra, Rizky Maulana Iskandar Firmansyah, Rosian Ansari untuk membayar honor artis Cita Citata dalam acara hiburan Rapim Kemensos di Labuan Bajo. Membayar 2 unit sepeda Brompton dan untuk Hartono dan Pepen Nazarudin, biaya makan minum tim Bansos, relawan dan pelopor Kemensos, pembelian masker yang digunakan di dapil terdakwa atau di Dapil Jawa Tengah 1 dan kebutuhan operasional lainnya yang dibebankan oleh terdakwa kepada Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Fakta tersebut membuktikan adanya penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Matius Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono. Dilanjutkan.